Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulan Iksandi, NIM 207242011. Dosen pengampu mata kuliah Hukum Penyelesaian Sengketa. Yang pertama itu ada Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, SH, MH, MKN, MM. Yang kedua ada Bapak Dr. Heri Firmansyah, SH, MHum, MPA. Yang ketiga itu ada Bapak Dr. R. Haditya, SH, MH. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas ujian tengah semester saya yang berjudul Penyelesaian Sengketa Hukum Acara Pidana. Nah, pertama-tama saya ingin membahas tentang dasar hukum acara pidana. Nah, dasar hukum acara pidana yang utama sebagai acuan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang bisa disebut itu KUHP, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Nah, KUHP itu sendiri mengatur seluruh proses penyelesaian perkara pidana, mulai dari tahap awal hingga eksekusi putusan. Selain itu, terdapat contoh penerapan. Yang pertama itu penyelidikan dan penyidikan. Proses ini diatur dalam pasal 102 sampai 130 KUHP. Yang kedua itu penangkapan dan penahanan. Prosedur ini diatur dalam pasal 16 sampai pasal 31 KUHP. Yang ketiga, bukti yang sah diatur dalam pasal 184 KUHP. Selanjutnya saya ingin membahas tentang teori hukum acara pidana. Nah, beberapa teori hukum yang penting dalam analisis kasus pidana meliputi yang pertama itu ada teori sistem pembuktian. Dalam konteks sistem pembuktian hukum acara pidana di Indonesia, seorang hakim tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan pidana hanya berdasarkan satu alat bukti sesuai dengan pasal 183 KUHP. Nah, hakim harus mencapai keyakinan berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah. Yang kedua itu teori tujuan pemidanaan. Nah, teori ini menjadi dasar bagi tujuan dari penghukuman, di mana di negara Indonesia menganut teori gabungan atau yang bisa disebut itu kombinasi. Nah, tujuan pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga untuk mencegah kejahatan, rehabilitasi, dan melindungi masyarakat. Yang ketiga, teori kebenaran material. Nah, teori ini menekankan bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran sejati. Nah, dari suatu tindak pidana bukan sekedar kebenaran formal. Nah, biasanya proses ini dilakukan melalui serangkaian tahapan, mulai dari penyelidikan hingga putusan hakim. Selanjutnya, saya ingin membahas tentang
asas hukum acara pidana. Nah, asas-asas ini merupakan prinsip dasar yang mendasari seluruh proses peradilan pidana. Nah, yang pertama itu ada asas praduga tak bersalah. Setiap individu yang dicurigai, ditangkap, ditahan, atau dituntut karena diduga melakukan tindak pidana dianggap bersalah hingga ada keputusan pengadilan yang memiliki hukum tetap. Yang kedua, asas persamaan di muka hukum. Setiap individu diperlakukan setara di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Nah, yang ketiga itu ada asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya terjangkau. Nah, biasanya proses peradilan ini harus dilaksanakan dalam waktu yang wajar dengan prosedur yang tidak rumit dan dengan biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Yang keempat, asas legalitas. Tindak pidana hanya dapat dikenakan berdasarkan undang-undang yang telah ada sebelumnya dan dengan rumusan yang jelas. Nah, selanjutnya saya ingin membahas tentang prinsip hukum acara pidana. Mencakup yang pertama itu ada supremasi hukum. Nah, seluruh proses harus mematuhi hukum dan konstitusi. Tidak ada kekuasaan yang berada di atas hukum. Yang kedua itu proses hukum yang adil. Hak-hak tersangka atau terdakwa harus dilindungi dan proses hukum harus berlangsung sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu asas akusator. Nah, sistem peradilan pidana di Indonesia menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai subjek yang memiliki hak untuk membela diri. Nah, ini berbeda nih dengan sistem inkuisitor di mana terdakwa dianggap sebagai objek pemeriksaan. Selanjutnya saya ingin membahas tentang contoh kasus. Nah, yang dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menilai bahwa Mario terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan berat terhadap David, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mario Dendi Satrio dengan hukuman penjara selama 12 tahun. Nah, dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan berbagai keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi anak mantan pejabat tersebut. Nah, terus terdapat faktor nih yang memberatkan bagi Mario adalah tindakan yang sangat kejam. Ia bahkan menikmati perbuatannya dengan melakukan selebrasi. Nah, ternyata nih Bapak dan Ibu, tindakan Mario juga ini merusak masa depan si David. Kan kasihan ya. Nah, sementara itu
tidak ada faktor yang meringankan bagi Mario di mata hakim. Nah, Mario ini dinyatakan terbukti melanggar pasal 355 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Nah, putusan ini sama dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum yang menginginkan Mario dihukum penjara selama 12 tahun. Nah, selain itu juga jaksa menuntut Mario dan terdakwa lainnya yaitu Shane Lucas Rotua Pengondian Lum Banturuan serta seorang anak perempuan yang berinisial AG. Nah, untuk membayar restitusi ini kepada Kristalino David Ozora sebesar 120 miliar. Nah, namun hakim memutuskan restitusi sebesar 25 miliar. Nah, penganiayaan terhadap David terjadi pada tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di sebuah perumahan yang terletak di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Nah, tindak pidana ini juga melibatkan anak AG. Nah, si anak AG ini telah lebih dahulu menjalani persidangan dan dijatuhi vonis selama 3,5 tahun penjara. Nah, atas putusan tersebut anak AG ini melakukan upaya banding dan kasasi. Meskipun upaya banding dan kasasinya tersebut itu ditolak, saat ini perkara anak AG telah berkekuatan hukum tetap atau yang bisa disebut itu ingkrah. Nah, anak AG ini juga telah dieksekusi ke lembaga pembinaan khusus anak atau yang bisa disingkat itu LPKA. Nah, selanjutnya saya ini ingin membahas pandangan saya terkait penyelesaian sengketa hukum acara pidana dari sisi analisisnya. Nah, yang pertama itu dasar hukum acara pidana. Nah, pasal KUHP, nah tindakan Mario Dendi dijerat menggunakan pasal 355 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat terencana dan pasal 353 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berat. Nah, yang kedua itu ada KUHP. Proses hukum kasus ini mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan hingga persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, berpedoman pada KUHP. Yang kedua itu ada teori hukum acara pidana. Yang pertama itu teori pembuktian. Nah, jaksa penuntut umum atau yang bisa disingkat itu JPU menghadirkan saksi, alat bukti, dan keterangan ahli untuk membuktikan bahwa si Mario Dendi ini benar-benar nih melakukan penganiayaan berencana. Nah, maka hakim menggunakan keyakinannya berdasarkan bukti-bukti tersebut untuk mengambil keputusan. Nah, yang kedua itu ada teori tujuan pemidanaan. Nah, vonis pidana yang dijatuhkan hakim tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan, tetapi juga memberikan efek jerah kepada si pelaku
ini untuk melindungi masyarakat dan menegakkan keadilan. Nah, yang ketiga itu ada asas hukum acara pidana. Yang pertama itu ada asas persamaan di muka umum. Meskipun Mario Dendi adalah anak pejabat, proses hukum itu harus tetap berjalan sesuai dengan aturan. Nah, menunjukkan bahwa tidak ada perlakuan istimewa di depan hukum. Yang kedua itu ada asas praduga tak bersalah. Selama proses persidangan, Mario Dendi dianggap tidak bersalah sampai majelis hakim menjatuhkan vonis yang berkekuatan hukum tetap. Nah, hak-haknya ini sebagai terdakwa seperti didampingi penasehat hukum. Nah, tetap harus dihormati. Yang ketiga itu ada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Nah, kasus ini disidangkan secara terbuka untuk umum. Nah, di pengadilan dengan proses yang jelas sesuai prosedur, meskipun menjadi sorotan banyak publik. Nah, yang keempat itu ada prinsip hukum acara pidana. Yang pertama itu ada supremasi hukum. Nah, berkas perkara diserahkan ke pengadilan membuktikan bahwa penegakan hukum diserahkan kepada lembaga yudikatif yang independen sesuai prinsip negara hukum. Nah, yang kedua itu proses hukum yang layak. Nah, Mario Dendi ini memiliki hak untuk mengajukan pembelaan, menolak keterangan saksi, dan didampingi penasihat hukum. Nah, selama proses persidangan menunjukkan adanya due process of law. Nah, yang kelima itu ada penyelesaian sengketa. Nah, yang pertama itu dalam konteks kasus pidana seperti penyelesaian sengketa terjadi melalui jalur litigasi di pengadilan. Nah, biasanya proses ini melibatkan yang pertama itu ada penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh kepolisian. Yang kedua itu ada penuntutan. Yang kedua itu ada penuntutan. Nah, yang dimana itu dilakukan oleh kejaksaan. Yang ketiga itu ada persidangan dilakukan oleh hakim. Nah, yang kedua itu penyelesaian sengketa berakhir dengan putusan pengadilan yang menyatakan apakah terdakwa itu bersalah atau tidak. Nah, putusan ini kemudian dieksekusi oleh jaksa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ucapan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua.